warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin kita sudah membahas tentang proses menulis. Apa aja yang harus dilakukan oleh penulis ketika ingin menyusun tulisan ilmiah, mulai dari membaca hingga menyunting dan proofreading. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang menulis berbasis rujukan. Rujukan rumah sakit? Oh, bukan. Rujukan yang dimaksud adalah sumber pustaka. Karena menulis ilmiah itu sangat erat kaitannya dengan sumber pustaka, maka seorang penulis harus mengerti dan juga memahami strategi penulisan karya tulis ilmiah atau membuat tulisan ilmiah yang berbasis sumber rujukan. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konsep tentang sumber rujukan itu sendiri. Terus kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang penulis ketika menulis karya tulis ilmiah berbasis sumber rujukan. Kita akan membahas satu persatu. Apa saja sih jenis rujukan itu atau sumber pustaka? Sumber pustaka atau rujukan disebut juga sebagai reference atau referensi. Itu tergantung apakah rujukannya itu satu atau banyak. Nah, Jumaidi 2019 mengklasifikasikan jenis sumber rujukan berdasarkan cara pemerolehannya. Ditinjau dari segi cara pemerolehannya, sumber rujukan dibagi menjadi dua, yakni sumber rujukan yang diperoleh dari bahan cetak, seperti yang kalian bisa lihat contohnya pada layar, lalu kemudian sumber rujukan yang diperoleh secara elektronik. Contoh-contoh sumber rujukan cetak bisa kalian lihat di layar, seperti jurnal artikel, lalu kemudian paper ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber rujukan yang diperoleh dari elektronik bisa berupa e-book, lalu e-journal, dan lain-lain yang bisa diakses melalui website menggunakan jaringan internet. Sumber rujukan sangat penting bagi penulis. Kenapa? Fungsi dari sumber rujukan adalah untuk memperkuat atau menegaskan gagasan dari penulis. Nah, karena proses menulis melibatkan sumber rujukan dan harus berbasis sumber rujukan, maka tidak semata-mata sumber rujukan dijadikan alat untuk menulis yang serampangan atau sembarangan. Seorang penulis harus memperhatikan kaidah-kaidah atau etika ketika menggunakan sumber rujukan. Supaya apa? Supaya tulisan yang telah kita buat tidak meniru atau menjiplak dari sumber rujukan yang dirujuk. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penjiplakan, maka ada beberapa strategi yang bisa dilakukan penulis ketika berhadapan dengan sumber rujukan atau menulis berdasarkan sumber rujukan. Yang pertama adalah melakukan parafrase, lalu yang kedua adalah kutipan, yang ketiga summary atau ringkasan, dan yang terakhir adalah sintesa atau melakukan sintesis terhadap informasi yang diperoleh dari sumber rujukan. Mari kita bahas satu persatu strategi-strategi tersebut. Strategi yang pertama adalah parafrase. Apa sih parafrase? Parafrase itu menuliskan informasi yang didapatkan dari sumber rujukan dengan menggunakan cara restating atau penulisan kembali. Nah, walaupun restating atau penulisan kembali, seorang penulis tidak diperkenankan menuliskan sumber informasi yang diperoleh dari sumber rujukan apa adanya. Masih ingat ya, ketika menuliskan apa adanya sama persis dengan sumber informasi, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran karena telah meniru atau menjiplak karya milik orang. Nah, untuk melakukan parafrase dengan baik, penulis dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama adalah membaca sumber komprehensif, membaca literatur atau sumber pustaka tersebut secara komprehensif, lalu mencatat poin atau gagasan utama yang didapatkan dari sumber rujukan tersebut, dan yang ketiga adalah menuliskan kembali atau proses restating informasi yang didapatkan dari sumber rujukan. Nah, berikut adalah contoh dari parafrase, cara menuliskan parafrase yang baik dari sumber rujukan berbahasa Inggris. Misalnya dari sumber rujukan ada informasi bahwa representasi dari seorang laki-laki di dalam satu iklan itu tidak homogenis.
Kenapa? Karena identitas selalu tergantung pada target audience yang ditunjukkan oleh kelompok laki-laki dan juga perbedaan dari tuntutan pasar. Lalu parafrasenya bisa dituliskan according to siapa, nama dari penulis yang ada di sumber rujukan yang sedang kalian review. Misalnya namanya adalah Rubio Hernandez dan Lozano Del Mar, tahun berapa, gitu. Lalu kemudian di halaman berapa. Karena kebetulan sumber rujukan yang digunakan dalam screen yang ada di hadapan kalian adalah dari artikel jurnal, maka dituliskan halamannya. Secara keseluruhan bisa dilihat di screen, kita bisa mengatakan bahwa according to Rubio Hernandez and 2015 page 15, a single status label to male's body is invalid due to the fact that the status will always be determined by the industry. Kenapa di sini ada kata industry? Karena refers ke different types of consumers market need. Market need atau tuntutan pasar ini sama saja dengan industri. Ketika ada tuntutan, lalu kemudian tuntutan tersebut harus dipenuhi dan orientasinya pada hal yang lainnya, misal profit, nah bisa disebut sebagai ini. Lalu kemudian ada contoh teks dari sumber rujukan berbahasa Indonesia yang diparafrase seperti yang terlihat pada layar di hadapan kalian. Sumber rujukan mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang politik merupakan esensi warga negara. Lalu kemudian dengan kata lain bisa disebut warga negara dan menerima hak-haknya adalah mereka yang berada di bawah sebuah negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengakuan atas hak-hak warga negara adalah sesuatu yang bersifat universal dan setara. Kita garis bawahi poin utama atau gagasan utama dari sumber rujukan ini. Yang pertama adalah kewarganegaraan inklusif, lalu kemudian hak warga negara, lalu berikutnya adalah pemenuhan dan hak politik. Pada intinya hak politik harus dipenuhi, baik untuk warga negara yang normal atau non penyandang disabilitas maupun warga negara yang memiliki kekurangan atau penyandang disabilitas. Lalu kemudian kalian melakukan parafrase kurang lebih seperti ini. Menurut Hernandez 2019 halaman 89, hak politik warga negara tidak seharusnya bersifat eksklusif. Nah, eksklusif di sini itu untuk merepresentasikan gagasan tentang inklusi. Jadi hak politik itu dinilai oleh Hernandez tidak mencakup atau tidak merangkul semua warga negara, jadi serasa seperti eksklusif. Maka kalian bisa menuliskan dengan parafrase kalian seperti yang ada di contoh. Lalu berikutnya adalah summary atau ringkasan. Ringkasan itu dibuat pendek, cenderung pendek. Karena sifatnya adalah ringkasan, jadi penulis harus meringkas atau mengekstraksi informasi pokok dari gagasan utama satu informasi. Nah, di sini ada satu contoh artikel berjudul Testing or Tasting the Competence of Teachers. Pada intinya, artikel ini membicarakan tentang penilaian atau uji kompetensi guru yang dilakukan dengan sistem UKG atau uji kompetensi guru berbasis multiple choice tidak merepresentasikan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Nah, kalian bisa merangkum artikel yang panjang tersebut ke dalam misalnya satu paragraf penjelasannya cukup. Kalian bisa menuliskan menurut siapa penulis yang ada di sumber rujukan tersebut. Misalnya di sini adalah Satya. Menurut Satya 2015, kompetensi guru tidak dapat ditentukan dengan alat ukur tes berupa pilihan ganda saja, karena pilihan ganda tidak mencerminkan kompleksitas penilaian terkait kompetensi seseorang. Itu adalah contoh. Lalu strategi berikutnya adalah kutipan. Kutipan, apa yang dimaksud dengan kutip? Kutipan atau melakukan kutipan berarti seorang penulis melakukan ekstraksi
informasi yang diperoleh dari sumber rujukan sama dengan yang dituliskan oleh sumber rujukan itu sendiri. Nah, walaupun menuliskan sumber informasi sama dengan yang ada di sumber rujukan, tetap saja penulis harus memperhatikan kaidah atau etika dalam mengutip. Kalian harus memisahkan gagasan sendiri atau gagasan penulis dengan gagasan sumber rujukan yang ditulis oleh penulis di dalam sumber rujukan. Cara memisahkannya adalah dengan menambahkan tanda petik 2 seperti yang terlihat pada strategi terakhir adalah sintesa. Apa yang dimaksud dengan sintesa? Apa bedanya sintesa dengan parafrase, sumari, dan kutipan? Nah, sintesa ini merupakan penggabungan antara parafrase, sumari, dan juga kutipan. Jika kalian sudah bisa melakukan parafrase dengan baik, sumari dengan baik, dan melakukan prosedur kutipan dengan baik, maka kalian tentu seharusnya bisa membuat sintesa dengan baik. Nah, contoh sintesisnya ada di layar kalian seperti ini. Demikian sharing dan diskusi kita pada hari ini terkait dengan penulisan ilmiah atau membuat tulisan ilmiah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.